Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita kembali merenungkan firman Tuhan dengan judul Bersaksi tentang Sang Terang. Bersaksi tentang Sang Terang, di mana bacaan firman Tuhan diambil dari Yohanes 1 ayat 6 sampai 8, dilanjutkan ayat 19 sampai 28. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita memasuki Minggu Advent yang ketiga. Minggu Advent yang ketiga, di mana penghayatan dalam Minggu Advent yang ketiga adalah tentang sukacita. Sukacita, atau ada sebuah kebahagiaan yang muncul bagi orang-orang yang menantikan kehadiran Tuhan Yesus Kristus sebagai Sang Juru Selamat. Kehadiran Tuhan Yesus Kristus sebagai Sang Juru Selamat. Nah, sukacita yang kita rasakan tentu berbagai macam, karena memang ketika kita melihat dari tahun ke tahun, setiap kali mau masuk masa-masa Natal, ya, bulan Desember, dari awal bulan Desember, di sana sukacita itu sudah terasa, di mana pada kondisi pada umumnya, ya, di luar kondisi pandemi saat ini, gereja begitu semarak, begitu bersemangat untuk menanti hadirnya Tuhan Yesus Kristus, menanti hadirnya Sang Juru Selamat di dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena memang benar, kebahagiaan yang ada, sukacita yang ada, itu hadir ke tengah-tengah umat orang percaya, di tengah-tengah setiap orang percaya, karena memang terang telah hadir di tengah-tengah kehidupan orang percaya. Siapa orang percaya? Kita, Bapak Ibu Saudara dan saya. Karena memang kita harus mengakui, kita itu manusia yang penuh dengan dosa. Kita itu manusia yang amat sangat membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Dan kita harus menerima Sang Terang untuk menerangi kehidupan kita. Tapi bagaimana sukacita itu kita wujudkan di dalam kehidupan kita, yang tentu wujud kita menerima Sang Terang itu adalah dengan sukacita. Yohanes dikatakan di dalam Injil Yohanes yang tadi kita baca dari Yohanes pasal 1, dia menjadi saksi atau dia menjadi orang yang mewartakan atau memberitakan tentang hadirnya Sang Terang itu. Walaupun mungkin memang di dalam perjalanan dia mewartakan atau memberitakan tentang Sang Terang, banyak sekali tantangan-tantangan yang ada. Saya awali dulu pada saat ini, kenapa Yohanes yang dikatakan di dalam Injil Yohanes, orang yang mewartakan tentang Sang Terang itu begitu, kalau bahasa anak muda, dikepoin, ya, sampai ditanya-tanya oleh orang-orang Farisi, ya, beberapa imam dan orang-orang Lewi. Mereka mencari tahu siapa sebenarnya dia, orang yang bernama Yohanes. Tapi Yohanes dengan jelas mengatakan dalam ayat 20, aku bukan Mesias. Aku bukan Mesias. Ya. Lalu ditanya lagi, apakah engkau Elia? Apakah engkau nabi yang akan datang? Dia mengatakan, bukan. Apa jawabannya? Aku adalah suara yang berseru-seru di padang gurun. Nah, kenapa orang-orang pada waktu itu, beberapa imam dan juga orang-orang Lewi diutus oleh pemimpin mereka sampai sebegitu menanyakannya, sampai sebegitu
Ya, karena perlu kita tahu memang dari zaman Nabi terakhir dalam perjanjian lama, dalam perjalanan perjanjian lama, sampai dengan hadirnya Yohanes Pembaptis di tengah-tengah dunia, itu kurang lebih jaraknya 400 tahun. Dan selama 400 tahun itu tidak ada suara dari Tuhan atau firman dari Tuhan yang hadir di tengah-tengah kehidupan orang percaya, kehidupan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Dan itu disebut sebagai zaman kegelapan. Karena memang orang menjadi semakin putus asa di dalam imannya. Terlebih ketika mereka dijajah oleh negara-negara besar. Negara-negara besar, Babel, Persia, yang terakhir dijajah oleh Romawi. Kedatangan Yohanes dengan ciri-ciri atau bahkan dengan perbuatan-perbuatan seperti yang dinubuatkan di dalam Alkitab, di dalam menurut nubuatan-nubuatan para nabi, mereka langsung menanyakan. Karena memang benar, Elia misal kalau memang kita buka di dalam Dua Raja-Raja, di dalam kitab Dua Raja-Raja memang menyatakan bahwa Elia itu memang berpakaian sama seperti Yohanes. Demikian pula dalam Maleakhi 4 ayat 5, ya. Maleakhi 4 ayat 5, di sana juga dikatakan bahwa nanti atau aku, ya Tuhan, akan mengutus Elia pada akhir zaman. Jadi Tuhan nanti akan mengutus Elia kembali ke dunia ini pada akhir zaman. Nah, dengan dasar itulah mereka akhirnya menspekulasi. Oh, ini orang ini Elia. Orang ini Elia. Tapi Yohanes menjawab apa? Bukan. Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Nah, sampai di sini dulu. Di sini kita bisa tahu ada sebuah penantian panjang di tengah-tengah kehidupan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Penantian panjang kurang lebih 400 tahun sejak Nabi terakhir yang menyuarakan tentang hadirnya Sang Juru Selamat, yang menyuarakan tentang sebuah pembebasan. 400 tahun penantian. Bisa kita bayangkan bagaimana sukacitanya, bagaimana bahagianya orang yang menanti, yang akhirnya yang dinanti-nantikan itu hadir. Ini yang sebenarnya bisa kita terapkan atau bisa kita refleksikan di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengingat umur kita. Saya misal, tahun ini umur saya 29 tahun. Dan saya Kristen sejak lahir. Selama 29 tahun saya menanti-nantikan Tuhan. Dan ini diberitakan bahwa sang terang itu akan segera hadir. Betapa kita tidak berbahagia. Apa yang dinanti-nantikan berpuluh-puluh tahun, bahkan kalau orang-orang Yahudi beratus-ratus tahun diberitakan akan hadir. Akan hadir. Tapi terkadang ketika kita tahu, oh iya, Sang Juru Selamat yang sekian lama saya nantikan akan hadir, kita hanya malah menutup diri akan kehadirannya. Kenapa? Karena kita merasa bahwa ternyata kehadiran Tuhan itu malah akan merugikan diri kita. Karena kehadiran Tuhan adalah kehadiran yang memang akan menjadi hakim, yang akan mengangkat kita setiap orang percaya. Lalu kemudian apa yang harus dilakukan di tengah-tengah sikap sukacita kita, di tengah-tengah perasaan sukacita kita? Yohanes mengatakan di dalam bacaan kita bahwa memang dia membaptis orang-orang. Nah, di sini kita perlu ingat, setiap orang percaya yang dibaptis
telah memasuki perjanjian keselamatan dengan Tuhan. Dan setiap orang-orang yang telah dibaptis dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berarti orang itu mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Sang Juru Selamatnya. Mengakui dan menerima, tidak hanya mengakui, tapi juga menerima bahwa Tuhan Yesus adalah Juru Selamat yang sejati. Yang tentu tidak hanya berhenti di situ, tidak hanya mengakui dan menerima, tapi hidup seturut dengan kehendak Tuhan sesuai dengan peranatan-peranatan yang sudah ditentukan oleh Tuhan Allah. Nah, ini adalah wujud sikap, wujud perasaan sukacita yang tidak hanya bersedia dibaptis, yaitu mengakui dan menerima Tuhan Yesus Kristus, tapi juga wujud sukacita kita adalah hidup di dalam Tuhan. Hidup di dalam Tuhan. Karena percuma ketika kita mendengar berita tentang Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mendengar kesaksian Yohanes tentang Tuhan Allah, ya, yang akan hadir di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, hidup kita masih biasa-biasa saja. Ya, percuma. Yang kemudian melalui sikap-sikap kita yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, yang nantinya akan menunjukkan bahwa kita sedang mewartakan Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini semakin jelas. Jelas bagaimana kita menanti Tuhan dan Tuhan akan segera hadir. Kita bersukacita karena Tuhan akan segera hadir. Wujud sukacita kita apa? Kita dibaptis dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ada yang baptis anak, ada yang baptis dewasa. Lalu kemudian di dalam pembaptisan itu ataupun dalam hidup orang-orang yang telah dibaptis harus memasuki hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Berarti bagaimana? Ketika kita beribadah, ketika kita berdoa, ketika kita berkegiatan gereja, ketika kita mengasihi sesama, itu adalah wujud sukacita kita karena telah menerima berita bahwa Tuhan Yesus atau Sang Juru Selamat itu akan segera hadir. Jadi sebenarnya kalau kita berbuat baik, kita beribadah kepada Tuhan, kita berdoa, kita berpelayanan, itu bukan kita, tapi itu adalah sebuah wujud sukacita kita kepada Tuhan. Nah, makanya panjenengan yang keset ini, ya, kon ngibadah angel, kon donga angel, kon berpelayanan angel, kon berbuat baik melu baksos yo angel. Apakah itu wujud sukacita kita di dalam kita menerima hadirnya Tuhan Yesus Kristus? Mari kita refleksikan. Sehingga Tuhan Yesus hadir itu melihat kita itu, oh ini umatku yang spesial, bukan menjadi umat yang biasa-biasa saja. Mari kita menjadi umat Allah yang spesial di hadapan Allah, bukan menjadi umat Allah yang biasa-biasa saja. Selamat memasuki minggu Advent yang ketiga. Tuhan yang memberkati. Amin.